Pernahkah Anda merasa seperti hidup ini adalah berlari, tapi tanpa garis finish? Setiap hari, Anda dikejar waktu terus-menerus. Mulai dari bangun pagi-pagi, mandi, berburu sarapan, ngecek ponsel di sela aktivitas, bahkan makan pun sering dilakukan sambil mengerjakan tugas. Jika Anda merasa seperti ini, Anda tidak sendiri. Selamat datang semuanya, saya Kayla Frisa Jovana yang hari ini akan membahas tentang topik terkait jangan buru-buru atau fenomena hurry sickness, penyakit terburu-buru dan mengapa melambat justru bisa menjadi kunci kesehatan, produktivitas, dan kebahagiaan Anda. Mari kita simak. Apa itu hurry sickness? Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh dua dokter jantung, yaitu Dr. Meyer Friedman dan Dr. Ray Rosenman pada tahun 1950-an. Mereka mengamati bahwa banyak pasien mereka, terutama yang berisiko penyakit jantung, memiliki pola hidup yang selalu tergesa-gesa, seolah-olah waktu selalu memburu mereka. Hurry sickness adalah kondisi psikologis di mana seseorang merasa harus selalu cepat, tidak sabar, dan ingin segera menyelesaikan segala hal yang sedang dikerjakan. Kemudian, lantas apa saja gejalanya? Mari kenali lebih dalam. Apakah Anda mengalami beberapa di antaranya? Di sini sudah saya cantumkan 8 gejala, yaitu antara lain ada yang pertama, selalu terburu-buru. Anda melakukan segala sesuatu dengan cepat, misalnya berbicara, makan, bahkan berjalan. Setiap aktivitas terasa seperti perlombaan, dan Anda tidak suka jika segala sesuatu berjalan lambat. Yang kedua, yaitu sulit berkonsentrasi. Pikiran Anda sering terpecah-pecah antara satu pekerjaan dan pekerjaan yang lainnya. Fokus menjadi sulit karena Anda selalu melakukan tugas berikutnya. Yang ketiga, ada multitasking berlebihan. Anda merasa tidak nyaman jika hanya mengerjakan satu tugas, membuat Anda melakukan banyak hal sekaligus menjadi kebiasaan. Meski seringkali hasilnya ini kurang maksimal. Kemudian yang keempat, ada sering membuat kesalahan. Karena terlalu terburu-buru, Anda kerap melakukan kesalahan dan bahkan harus mengulang pekerjaan dari awal. Hal ini tentu menghabiskan waktu lebih banyak. Kemudian yang kelima, ada mudah marah atau kesal saat ada penundaan. Seperti kendala macet di jalan, antara di bank, atau menunggu seseorang berbicara terasa sangat mengganggu. Bahkan bisa memicu rasa cemas atau frustasi. Kemudian yang keenam, ada merasa waktu selalu kurang dan takut tertinggal. Tidak peduli seberapa banyak yang sudah dikerjakan, Anda tetap merasa tertinggal dan seolah-olah terus mengejar waktu yang hilang. Kemudian yang ketujuh, ada menyela pembicaraan orang lain. Ketidaksabaran ini juga sering muncul dalam interaksi sosial, seperti memotong pembicaraan orang lain, terutama jika lawan berbicara terlalu lambat. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, ada selalu mencari cara menghemat waktu, bahkan dalam hal-hal kecil. Anda selalu mencari cara tercepat agar bisa segera beralih ke tugas berikutnya. Jika Anda merasakan beberapa gejala ini secara rutin, waspadalah, Anda mungkin sedang mengalami hurry sickness. Mengapa sih kita bisa terjebak dalam siklus ini? Salah satu penyebab utama dari penyakit buru-buru adalah perkembangan teknologi dan budaya yang serba cepat, seperti smartphone, media sosial, dan aplikasi. Produktivitas memang memudahkan hidup, tetapi juga menciptakan tekanan untuk melakukan lebih banyak hal dalam waktu lebih singkat. Anda jadi merasa bersalah jika tidak produktif, atau takut ketinggalan informasi dan kesempatan. Anak muda zaman sekarang atau Gen Z seperti saya menyebutnya sebagai fenomena yang dikenal sebagai FOMO atau Fear of Missing Out. Selain itu, biasanya penderita hurry sickness ini merupakan seorang yang teliti dan bekerja keras. Mereka berusaha untuk menembus batas kemampuan mereka dalam melakukan suatu hal, termasuk dengan mencapai banyak hal dan memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Seperti pada lingkungan kerja yang kompetitif, yang seringkali menuntut karyawan untuk selalu responsif, cepat, dan tidak menunda pekerjaannya, yang menyebabkan timbulnya kekhawatiran dianggap tidak kompeten jika tidak segera merespon tugas atau permintaan atasan tersebut. Kemudian yang selanjutnya, apa akibatnya jika kita terus hidup dalam mode terburu-buru? Apa dampak negatifnya bagi kita? Dampak pada yang pertama adalah kesehatan mental. Hurry sickness dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan rasa tertekan yang terus-menerus. Jika
jika ini dibiarkan, kondisi ini dapat berkembang menjadi depresi. Selain itu, seseorang juga menjadi mudah tersinggung, mudah marah, dan rentan merasa gagal atau frustasi jika tidak bisa memenuhi tuntutan waktu yang dibuat sendiri. Sehingga kelelahan mental atau burnout sangat umum terjadi, terutama pada individu dengan kepribadian perfeksionis atau pekerja keras yang selalu ingin mencapai lebih banyak dalam waktu singkat. Kemudian selanjutnya, dampak pada kesehatan fisik adalah yang pertama, stres kronis yang berasal dari riskiness yang dapat berdampak pada fisik dengan memicu tekanan darah tinggi, sakit kepala, gangguan pencernaan, serta menurunkan sistem kekebalan tubuh, sehingga lebih rentan terhadap penyakit infeksi atau bahkan autoimun. Kemudian yang ketiga, ada dampak pada hubungan sosial. Fokus yang berlebihan pada produktivitas dan kecepatan membuat seseorang kurang hadir secara emosional dalam hubungan dengan keluarga dan teman, sehingga hubungan menjadi renggang dan muncul perasaan terisolasi. Ditambah sering terjadinya konflik atau ketegangan karena mudah marah ketika orang lain tidak secepat dirinya, atau ketika ada hal-hal yang memperlambat pekerjaan. Kemudian ada dampak pada produktivitas dan karir. Riskiness dapat menurunkan efektivitas kerja karena pekerjaan yang dilakukan terburu-buru akan menimbulkan banyak kesalahan dan hasil akhir yang kurang optimal. Kreativitas dan kemampuan mengambil keputusan pula menurun karena otak tidak diberi waktu untuk berpikir mendalam dan reflektif. Dan dalam lingkungan kerja sendiri, riskiness dapat menimbulkan suasana kerja yang tidak sehat, memperburuk kolaborasi tim, dan bahkan berujung pada burnout serta penurunan kinerja secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir, ada dampak pada kualitas hidup. Seseorang perlahan akan kehilangan kemampuan untuk menemani momen, selalu merasa waktu tidak cukup, dan hidup seperti sekedar menjalani daftar tugas tanpa benar-benar merasakan makna dari aktivitas sehari-hari. Kemudian ketidakmampuan untuk hadir di saat ini membuat hidup terasa datar, penuh tekanan, dan jauh dari rasa syukur serta kebahagiaan. Bisa kita lihat, terburu-buru sebenarnya tidak hanya merugikan pribadi, tapi juga banyak orang yang dapat dilihat dan Anda baca bahwa semua kecelakaan ini sampai menyebabkan korban jiwa, mulai dari laka lalu lintas hingga transportasi udara. Andai kata tidak buru-buru, kemungkinan terjadinya laka sangat kecil dan keselamatan pun terjamin. Kemudian, bagaimana cara keluar dari jebakan riskiness ini? Berikut beberapa langkah yang bisa Anda lakukan. Yang pertama, kenali dan akui masalahnya. Sadari bahwa Anda sedang mengalami riskiness, kenali gejala-gejala seperti selalu merasa tergesa-gesa, mudah cemas jika ada penundaan, dan sering multitasking secara berlebihan. Penerimaan diri adalah langkah awal untuk perubahan. Kemudian langkah kedua adalah tentukan skala prioritas. Buat daftar tugas harian dan urutkan berdasarkan prioritas bagi pekerjaan ke dalam 4 kuadran seperti penting mendesak, tidak penting mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting, dan tidak mendesak. Selesaikan tugas sesuai urutan ini agar tidak merasa harus mengerjakan semuanya sekaligus. Kemudian yang ketiga adalah terapkan mindfulness. Di sini melatih kehadiran penuh dalam setiap aktivitas, maka fokuslah pada satu tugas dalam satu waktu. Sadari napas dan nikmati prosesnya. Praktik meditasi, pernapasan dalam, atau sekedar menikmati momen tanpa gangguan dapat membantu mengurangi rasa terburu-buru. Kemudian yang keempat adalah prioritaskan relaksasi dan self-care. Jaga kesehatan fisik dan mental dengan tidur cukup, makanan bergizi, rutin berolahraga, dan meluangkan waktu untuk relaksasi. Aktivitas sederhana seperti berjalan kaki di ruang terbuka atau membaca buku atau bahkan merogoh santai dapat membantu meningkatkan pikiran dan tubuh. Kemudian yang kelima ada batasi multitasking dalam gawai. Hindari mengerjakan banyak hal sekaligus, kemudian matikan notifikasi ponsel saat kerja dan tentukan waktu khusus untuk mengecek email atau media sosial. Sesekali tinggalkan ponsel dan agenda saat istirahat untuk benar-benar menikmati waktu luang. Kemudian keenam adalah buat rutinitas yang sehat. Bangun rutinitas harian yang teratur, termasuk waktu untuk bekerja, beristirahat, dan bersosialisasi. Rutinitas yang baik membantu mengurangi tekanan untuk selalu bergerak cepat dan menciptakan keseimbangan hidup. Kemudian yang ketujuh ada cari dukungan orang terdekat.
Ceritakan kondisi Anda kepada keluarga atau teman. Dukungan sosial sangat penting untuk mengingatkan dan membantu Anda keluar dari pola terburuk ini. Jika perlu, konsultasikan dengan psikolog atau konselor, terutama jika sickness sudah berdampak pada kesehatan mental dan fisik. Kemudian yang terakhir, yang ke-8 adalah sesekali berhenti dan nikmati hidup. Luangkan waktu untuk melakukan aktivitas yang Anda sukai tanpa tekanan waktu. Menikmati momen sederhana seperti menikmati secangkir kopi, berjalan-jalan di taman, atau sekedar duduk santai tanpa agenda tertentu. Dengan menerapkan langkah-langkah di atas secara konsisten, saya harap sickness yang Anda miliki dapat dikendalikan dan kualitas hidup Anda pun meningkat. Nah, di sini ada contoh kecilnya. Di sini ada animasi yang sedang berjalan kaki secara pelan. Jalan kaki dengan kecepatan lambat tidak hanya membakar kalori, tapi juga meningkatkan sirkulasi darah, menurunkan risiko penyakit jantung, dan membantu tubuh tetap rileks. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang saya sampaikan adalah melambat bukan berarti tidak produktif, melainkan memberi ruang bagi tubuh dan pikiran untuk bekerja optimal, mengurangi stres, dan menikmati hidup. Dengan melambat, kita menjaga kesehatan fisik dan mental, meningkatkan kualitas hasil kerja, serta merasakan kebahagiaan yang lebih mendalam dalam keseharian. Nah, di sini untuk penutup, saya ada peribahasa yang paling cocok nih untuk mengajarkan agar tidak terburu-buru, yakni berlambat asal selamat. Kita semua pasti sudah sering mendengarnya. Namun terlepas dari hal itu, peribahasa ini sangat relevan karena mengandung pesan bahwa melakukan sesuatu dengan hati-hati dan tidak tergesa-gesa jauh lebih baik daripada terburu-buru. Nah, mari kita mulai hari ini dengan melambat, menikmati proses, dan menemukan kembali makna dalam setiap detik yang kita jalani. Sekian dari saya, terima kasih.